Nah, orang yang punya konten kan sangat banyak sekali ya. Jadi ini ke bawah tuh semakin semakin ke bawah ini semakin mahal nanti. Karena orang yang view konten tuh hampir rata-rata user tuh view konten kayaknya. Anda mungkin juga sering masuk ke dalam landing page. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pebisnis online, apa kabar Anda sekalian? Semoga bisnis Anda lancar ya dan akun Anda tidak di-ban. Karena banyak sekali ya sekarang ini para advertiser Facebook Ad khususnya mereka yang mengeluhkan Facebook sensitif, main ban aja sekarang nih. Sebetulnya ban itu kan bukan masalah saat ini aja ya. Dari dulu-dulu juga ada. Cuman untuk saat ini untuk kali ini Facebook tuh kayaknya kok rewel ya, sensitif. Tapi bukan itu bahasan kita di video ini. Di video ini saya ingin membahas tentang pixel. Jadi Anda jika beriklan di Facebook tidak menggunakan pixel itu sayang sekali rekan-rekan. Ya, saya akan bahas mendalam tentang pixel ya. Untuk itu mohon diperhatikan sampai selesai ya. Tonton video ini sampai selesai agar Anda benar-benar paham. Karena ilmu yang saya bagikan ini adalah ilmu yang gratis. Ini ilmu premium yang para master tutupin di YouTube channel mereka, tapi saya buka ini untuk Anda. Jadi kalau Anda tidak mempelajari ini serius, ya salah Anda ya. Kalau nggak kayak gitu nanti Anda belajarnya ikut e-course lagi di luar sana dan itu lumayan ya, bayar e-course hanya untuk memahami apa itu pixel. Oke, saya bahas nih kali ini. Apa itu pixel? Jadi pixel ini menurut pemahaman saya aja ya. Pixel adalah merupakan alat canggih dah ya, ya, alat canggih yang dimiliki Facebook ya. Ini dimiliki FB. Fungsinya pixel itu untuk apa? Jadi pixel itu adalah ya dia berupa kode ya punyanya Facebook nih, berupa kode yang nanti bisa disimpan di dalam website. Ya, fungsinya ya untuk merekam setiap kebiasaan yang ya dilakukan di dalam website. Apapun yang dilakukan user Facebook di dalam website itu direkam oleh pixel. Jadi kalau Anda beriklan tidak menggunakan pixel dan tidak memiliki website itu sayang banget karena pixel ini luar biasa ya kemampuannya. Oke, di dalam pixel tuh ada namanya standard event. Standard eventnya seperti ini ya. Yang pertama tuh ada namanya view content. Oke, ini saya kasih standard event ya. Standard event. Ini mungkin saya besarin dulu aja ya. Oke, font. Fontnya saya agak gedein ke 20 deh. Nah, gini ya. Jadi agak kelihatan. Oke, ini standard event yang pertama itu adalah view content. Apa itu view content ya? View content adalah contohnya orang yang masuk ke dalam website ketika dia masuk itu dikategorikan ke dalam view content. Ya, itu nanti kita bahas ya selanjutnya. Oke, yang kedua ini add to chart misalnya to chart add to chart ya. Kemudian yang ketiga ini ada initial checkout. Initial checkout. Kemudian yang keempat ada leads. Ya, yang kelima ini ada purchase. Banyak sih sebetulnya ya. Ada juga complete registration. Ya, complete registration dan lain-lain. Ada banyak ya. Dan lain-lain. Ini adalah standar event yang dimiliki Pixel. Jadi ada orang yang kategorinya dia view content, ada orang yang kategorinya add to chart, ada initial checkout, ada list purchase dan complete registration. Oke. Jadi Facebook tuh sebetulnya apa yang dimiliki oleh Facebook? Facebook tuh sebetulnya tidak memiliki apapun. Yang dia miliki hanya kebiasaan-kebiasaan pengguna. Jadi contoh misalnya seperti ini. Misalnya ya, oke, ini ada eh sebetulnya Facebook tidak memiliki apapun ya, yang dia miliki hanya data pengguna usernya. Misalnya, ada user yang sukanya dengan like, comment, share. Hanya like, comment, share. Ya, ngeklik like, klik comment. Ada juga orang yang dia sukanya nonton video di Facebook. Ada orang yang ketika dia lihat iklan, misalnya,
Dia melihat iklan lalu iklan itu diklik ya. Oke, ini ketemu iklan, ketika itu diklik seperti ini ya. Kemudian dia berlama-lama di dalam landing page, yaitu dikategorikan juga view content. Nah, ini masuk ke dalam view content ya. Ketika Anda ngeklik tadi selengkapnya, iklan ini Anda ada klik tadi ini, kemudian masuk ke dalam website, ada sudah masuk ke dalam sudah direkam oleh Pixel adalah orang yang view content. Nah, orang yang view content itu banyak sekali ya. Mungkin hampir semua pengguna Facebook itu adalah orang yang kategori view content, orang yang pernah masuk ke dalam sini, ke dalam landing page seperti ini atau website seperti ini, ya itu adalah kategori. Kemudian ada juga orang yang sekedar klik, itu juga dikategorikan oleh Facebook. Ada orang yang sukanya belanja. Nah, atau ada orang yang suka ngeklik ini. Ini diklik, itu bisa jadi di sini ada pixelnya adalah ini kan leads ini. Leads ya, ini juga tombol leads. Ini tombol leads. Nah, begitu diklik, orang yang membuat website ini itu menyimpan di dalam tombol ini adalah tombol add to chart misalnya. Pixelnya di set ya, standard event di dalam tombol ini di setting itu sebagai add to chart di sini pixelnya. Atau bisa initial checkout atau bisa purchase, itu terserah masing-masing para advertising ya, terserah itu punya standar event masing-masing untuk tombol, tapi biasanya adalah add to chart. Nah, ketika Anda mengklik tombol ini, ya berarti Anda sudah direkam oleh Pixel sebagai orang yang add to chart. Paham ya? Jadi Facebook tuh memiliki mikrodata tadi. Mikrodata seperti itu yang dia bisa sajikan kepada para pengiklan, ya. Makanya kalau Anda tidak beriklan di Facebook, tidak memakai Pixel, ya Pixel itu kan hanya bisa dipakai oleh Anda yang beriklan menggunakan website. Nah, kalau Anda tidak beriklan menggunakan website dan memakai Pixel, itu sayang banget. Karena itu bisa sangat akurasinya sangat tinggi, rekan-rekan. Berbeda jika Anda ya kalau mau jualan ya pakainya itu. Berbeda kalau Anda mau pakainya branding ya terserah. Kalau sekadar branding ya Anda boleh pakai objektif iklan di awareness ya, atau Anda bisa memakai hanya untuk ya memperkenalkan aja ke orang, itu pakai engagement, PPA, post page engagement, atau hanya sekedar interaksi aja biar orang lebih mengenal siapa Anda. Itu untuk branding ya terserah. Tapi kalau untuk jualan, saya sarankan ya, bukan saya saran ya, bagusnya Anda menggunakan website dan pakailah Pixel. Kembali ya ke Pixel. Ya, jadi tadi ya, ini adalah keseluruhan ini adalah view content. Jadi kalau Anda masuk ke dalam sini, berarti Anda sudah direkam oleh Pixel sebagai orang yang view content. Nah, kalau Anda nggak klik ini, ya Anda bisa jadi ya orang pengiklan bisa jadi menanam di sini tadi apa? Into chart, atau pixelnya bisa initial checkout, atau bisa purchase, macam-macam ya. Nah, begitu Anda ngeklik ini ya Anda sudah dimasukkan ke dalam kategori orang-orang yang suka add to chart oleh Pixel ya. Nah, Pixel bisa digunakan oleh si pengiklan, semua advertiser Facebook di seluruh dunia itu bisa dipakai dengan kategori seperti ini. Ya, ada standar eventnya yang ini bisa dipakai oleh pengiklan. Misalnya, saya mau beriklan baju ya. Kemudian itu kan biasanya dikonversi ya. Saya mau beriklan baju. Berarti saya akan mencari interest ya, mencari orang-orang, targeting saya berarti marketnya adalah orang-orang yang suka dengan fashion dong ya. Nah, ketika saya memasang target interest yang dia suka dengan fashion, ya saya akan juga pakai pixel, optimasinya adalah view content misalnya. Jadi nanti Facebook akan mencarikan orang-orang yang suka fashion dan dia suka dengan view content gitu. Nah, orang yang view content kan sangat banyak sekali ya. Jadi ini ke bawah tuh semakin ke bawah ini semakin mahal nanti. Karena orang yang view content tuh hampir rata-rata user tuh view content kayaknya. Anda mungkin juga sering masuk ke dalam landing page. Itu banyak sekali kategorinya. Mungkin ini akan lebih banyak, akan sangat banyak. Ini akan lebih sedikit daripada ini. Ini akan jauh lebih sama dengan ini dua lah ya. Kan ini sama nih. Ini saya itu kan ini memulai proses pembayaran. Ini kan memasukkan barang ke dalam keranjang ya. Ini mungkin akan lebih sedikit daripada ini ya. Ini akan lebih sedikit daripada ini. Makanya dia lebih ke bawah, pasti CPR-nya akan lebih mahal. Karena purchase itu kan pembelian. Ini kan pembelian, orang-orang yang suka pembelian. Misalnya kalau saya beriklan fashion, saya akan mencari orang-orang yang suka dengan fashion, interestnya
dan saya akan optimasi pixelnya menggunakan purchase, maka Facebook akan mencarikan saya orang-orang yang suka dengan fashion dan dia terbiasa dengan purchase. Maka iklan saya pasti akan ditayangkan kepada orang-orang yang suka dengan fashion dan dia suka belanja gitu. Orang yang suka menekan tombol beli ini suka belanja. Nah, jadi sayang sekali jika Anda beriklan di Facebook tidak menggunakan website dan tidak menggunakan pixel. Pixel itu luar biasa sangat canggih sekali ya. Dan itu lebih nanti data pixel itu kan juga itu bisa dipakai lagi untuk nanti di custom audience, pemirsa khusus, dan kemudian untuk look like audience. Itu pokoknya jika Anda menggunakan pixel itu sangat powerful beriklan menggunakan website dan pixel. Jadi bagi Anda yang saat ini beriklan belum menggunakan pixel, wah sayang. Anda sudah bakar duit nih. Tapi yang sudah ya sudah, saat ini ya tinggal ke depan ya gunakan itu, gunakan pixel ya. Oke, kemudian bukan berarti objektif iklan lain nggak bagus ya, tetap bagus. Tapi kalau mau jualan ya bagusnya ini. Kalau objektif iklan lain ya mungkin ya makanya ya tergantung produk Anda, tergantung tujuan Anda juga apa. Tapi kalau saya kalau mau jualan saya pakainya traffic atau click to website, CTW, dan conversion ya. Atau saya juga kadang juga menggunakan objektif iklan video views yang nanti saya bisa ambil data-datanya ya, data dari penonton yang menonton video saya, menonton video iklan saya itu saya ambil, nanti saya juga pakai pemirsa khusus ya, itu juga bisa. Jadi itu aja yang paling saya suka dari banyaknya objektif iklan di Facebook. Ini penting untuk pemula khususnya ya, agar Anda lebih mendapatkan banyak lagi penjualan ya. Bagi Anda yang sudah expert ya tentu saja ilmu ini ya sudah tidak penting lagi buat Anda. Anda mah sudah masuknya scale up ya. Anda tinggal scale up bagaimana iklan Anda lebih menjangkau atau scale out ya, scale out itu aja ya. Atau Anda bisa terus berinovasi di ads content ya. Karena saat ini kan si pengiklan sangat banyak ya, di Facebook sangat banyak, makanya ya CPR-nya akan menjadi mahal. Kalau Anda tidak berbeda dengan orang lain ya jatuhnya nanti CPR-nya mahal. Itu untuk expert. Bagi Anda pemula ya ini dulu ketahui tentang pixel ya. Itu saja ya, saya harap Anda ada pertanyaan ya dari banyaknya video yang saya buat ya, pertanyaannya sedikit saja ya. Anda bertanya nanti saya jawab. Oke rekan-rekan, sampai sini dulu ya saya bahas tentang pixel. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa Anda klik like dan subscribe ya video ini, channel ini di subscribe biar Anda tidak ketinggalan ilmu-ilmu seputar bisnis online khususnya Facebook Ads. Dan nanti juga kita akan bahas tentang landing page yang tinggi konversi, bagaimana mengoptimasi toko di atau marketplace, dan banyak lagi lah ya, itu nanti kita akan bahas. Yap, saat ini kita fokus dulu di Facebook Ads. Oke rekan-rekan, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.